Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhani Yasmin dengan NPM 027. Di sini akan mereview mengenai materi dengan topik mata, telinga, neck fascia and triangle, dan juga craniovertebral joints. Nah, yang pertama adalah bahasan mengenai mata. Jadi seperti yang kita tahu, mata itu adalah salah satu organ yang paling penting nih di tubuh kita, di mana bola mata itu letaknya ada di ruang orbit yang dilindungi oleh tulang-tulang atau bony orbit, eyelid, dan juga air mata. Nah, bony orbit atau rongga mata itu lokasinya dia ada di bawah anterior cranial fossa. Dia dibentuk oleh 7 buah tulang, ada maxilla, zygomatic, frontal, lacrimal, sphenoid, palatine, dan juga ethmoid. Nah, ketika mata itu menutup, nanti akan ada eyelid yang melindungi bola mata. Lalu ketika mata membuka, nanti muncul yang namanya palpebral fissure. Itu tuh dia menjadi batas antara kelopak mata bagian atas dan juga bawah. Nah, pada mata, tepatnya di kelopak, itu terdapat orbicularis oculi. Ini fungsinya untuk menutup kelopak mata yang dimana dia dipersarafi oleh cranial nerve nomor 7. Nah, terus juga mata nih dalam bergerak itu dibantu oleh extrinsic extraocular muscles yang merupakan suatu grup otot. Nah, lalu untuk inervasi di mata itu ada dua, ada yang spatial sensory dan juga general sensory. Nah, kalau spatial sensory berarti kan fungsinya untuk penglihatan ya. Ini berasal dari optic nerve. Sedangkan untuk yang spatial sensory berarti untuk merasakan tekanan, terus thermal dan lain-lain, itu dia tergantung daerah. Jadi kalau daerahnya dari eyelid ke upper face itu pakai V1 atau ophthalmic nerve, sedangkan kalau daerahnya dari eyelid ke mid face berarti dia akan pakai V2 atau maxillary nerve. Nah, selanjutnya di mata kita ini sering terjadi namanya blink reflex, ataupun kayak misalkan kalau misalnya ada benda asing ataupun sentuhan yang mengenai mata itu bakal refleks langsung merem gitu kan. Nah, ini tuh diatur oleh afferent general sensory dari V1. Nah, selanjutnya adalah bahasan mengenai telinga. Jadi telinga itu juga adalah salah satu organ yang penting di mana letaknya itu ada di petrous part of temporal bone. Nah, diaturnya itu oleh CN8, yakni vestibula cochlear. Nah, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, ada external ear, dia ini terletaknya itu di bagian lateral kepala, terus fungsinya itu untuk mengumpulkan dan juga meneruskan gelombang suara ke membran timpani. Terus ada middle ear ini tuh adalah ruang pada petrous part of temporal bone yang fungsinya itu untuk amplify dan juga mengonduksi gelombang suara ke internal ear. Nah, dia ini adalah satu-satunya bagian telinga yang langsung terhubung ke nasofaring. Terus selanjutnya ada internal ear. Internal ear ini adalah ruang di petrous part of temporal bone. Letaknya itu antara middle ear dan juga internal acoustic meatus. Nah, fungsinya ini untuk mengcover mechanical signal menjadi electrical signal yang nantinya akan ditangkap oleh cranial nerve 7, baru diteruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar suara. Nah, selanjutnya adalah neck fascia and triangle. Jadi di bagian leher kita ini terdapat struktur yang dinamakan triangles. Jadi dia berbentuk segitiga gitu. Ada dua, ada yang anterior dan posterior. Kalau yang anterior ini dibagi lagi menjadi 4 segitiga kecil. Ada submandibular triangle, terus ada muscular triangle, carotid triangle, dan juga submental triangle. Nah, di carotid triangle itu kita bisa mengecek pulse ataupun denyut nadi karena dia isinya itu kaya akan pembuluh darah. Nah, terus di dalam leher juga ada beberapa compartments. Ada visceral compartment, berarti isi-isinya itu kayak organ-organ visceral, kayak digestive, respiratory, terus juga ada vertebral compartment, terus ada vascular compartment, yang isinya itu adalah blood vessel, vagus nerve. Nah, selanjutnya di leher kita ini juga terdapat fascia. Jadi fascia ini itu adalah suatu lapisan tepat di bawah lapisan kulit, di mana dia terdiri dari dua layer. Ada superficial dan deep. Yang deep ini tuh cenderung lebih tebal, cenderung lebih tipis, tetapi lebih kuat. Nah, di deep cervical fascia ini juga terdapat carotid sheath. Itu nanti akan membungkus si neurovascular bundles. Lalu selanjutnya antara satu fasial dengan fasial lainnya itu biasanya ada rongga-rongga. Nah, si rongga-rongganya ini tuh disebut facial spaces. Ada retropharyngeal space, terus ada juga carotid space, anterior visceral space, parapharyngeal space, prevertebral space, dan juga dangerous space. Di sini tuh biasanya dia tuh punya jalur untuk penyebaran infeksi. Nah, selanjutnya adalah craniovertebral joints. Jadi di antara tulang vertebral kita ini kan ada ruang-ruang ya. Nanti ruang-ruang itu dia akan diisi oleh spinal cord. Nanti dari situ juga akan keluar saraf, terus juga ada terdapat sendi-sendi yang dimana sendi-sendi ini tuh memungkinkan manusia bisa bergerak gitu. Nah, si sendi ini yang terdapat di vertebra ini tuh disebut sebagai craniovertebral joints. Jadi dia ini adalah kumpulan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan antara tengkorak sampai ke vertebra cervix. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.